Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali di semester yang kedua ini, tahun pelajaran 2020-2021. Gimana anak-anak? Kabar kalian semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Anwar berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, terlindung dari wabah yang sedang melanda pada saat ini. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, orang lain, kita tetap wajib untuk patuh pada protokol kesehatan, lakukan 3M, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan. Setelah itu juga menjaga jarak dengan orang lain, tidak berada pada kerumunan. Itu ya anak-anak, tolong untuk dipatuhi itu dimanapun kalian berada. 3M itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk nanti kalau sudah tatap muka di sekolah, 3M ini juga harus dilakukan. Yang pertama, Pak Anwar berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian yang telah berusaha keras menyelesaikan studi mata pelajaran pendidikan agama Islam pada semester Gasal yang lalu. Juga terima kasih kami ucapkan, kalian telah menyelesaikan, mengerjakan, mengumpulkan atau mengirimkan tugas-tugas kalian, termasuk mengerjakan penilaian-penilaian harian yang diberikan oleh Pak Anwar. Nah, yang kedua, tidak lupa kami selaku guru mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di semester yang lalu dalam menyampaikan pembelajaran kurang baik. Oleh karena itu, mari pada semester yang kedua ini kita sama-sama memperbaiki diri dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, agar ilmu yang kita dapatkan itu nantinya betul-betul bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Oh ya anak-anak, di semester ini kan sekolah sudah menyediakan fasilitas yang sangat keren ya. Itu jadi sekolah kita meskipun virtual, yaitu menggunakan G Suite, dalam hal ini adalah Google Classroom. Mari semuanya untuk melakukan aktivasi ya. Yang sudah melakukan aktivasi alhamdulillah segera untuk masuk ke Google Classroom. Di situ memang hanya ada satu kelas, tetapi di dalamnya banyak sekali mata pelajaran. Nanti sambil jalan kalian akan paham lah bagaimana mengoperasikan, bagaimana juga untuk melihat mata pelajaran dan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Nah, Google Classroom ini ibarat sekolah ya, sekolah besar gitu. Di dalamnya ada kelas, juga ada guru pengampu, sekalian juga ada anak-anak di dalamnya. Nah, semoga di semester yang kedua ini betul-betul kita merasa sekolah beneran ya, jangan seperti yang lalu ya. Banyak di antara kalian itu yang masih malas dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini Pak Anwar hanya ingin memastikan persiapan kita, persiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran di semester yang kedua ya. Untuk hal tersebut maka Pak Anwar ini memberikan sedikit nasihat lah, di awal ini memberikan sedikit nasihat bagi semuanya saja. Ketika menuntut ilmu itu betul-betul harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh panutan kita.
Kalau Imam Syafi'i itu menyampaikan kita itu bisa mendapatkan ilmu dengan beberapa syarat. Nah, apa itu syaratnya? Yang pertama itu adalah niat di dalam hati, ya. Maka mulai sekarang kita luruskan niat kita untuk belajar menuntut ilmu, sehingga Allah itu betul-betul memberikan petunjuknya kepada kita. Ini, jadi kita harus mempunyai niat lillahi ta'ala, hanya niat untuk mencari ridha Allah semata. Maka kalau sudah demikian, insya Allah Allah akan memberikan ilmu itu ke dalam hati kita, kemudian kita dapat memahami ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Itu yang pertama adalah niat tadi itu ya. Yang kedua, syarat kita mendapatkan ilmu itu adalah yang kedua adalah zakaun. Apa itu zakaun? Zakaun itu cerdas. Cerdas ya nak, ingat cerdas, bukan pintar. Loh, memang kita semuanya punya kecerdasan. Yuk iya. Ya, semua Allah itu memberikan akal termasuk kecerdasan di dalamnya. Tergantung kita itu mengasah atau tidak kecerdasan itu. Ya, bahkan sekarang kecerdasan itu bisa dibuat oleh manusia. Ya, termasuk smartphone kalian ini di dalamnya ada kecerdasan, bisa dibuat kan? Apalagi otak kita. Otak kita itu tentu ada kecerdasannya, tergantung kita itu menggunakan kecerdasan kita atau tidak. Ya, kecerdasan apa saja, terutama adalah kecerdasan spiritual, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecerdasan mengenai adab menuntut ilmu, ya, adab berkomunikasi dengan guru. Ini sesuatu yang mutlak kita perlukan. Ya, ini harus cerdas. Kemudian kecerdasan tentang emosi, ya, emosi dan komunikasi itu. Ini kecerdasan emosi, juga kecerdasan sosial. Ini harus kita miliki. Kemudian yang ketiga yang disyaratkan agar kita mendapatkan ilmu yaitu hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun adalah tamak. Ya, tamak. Tamak untuk apa? Untuk belajar. Ya, tamak untuk menuntut ilmu. Jangan malas. Ya, jangan malas. Ini, kalau kita ada rasa tamak untuk menuntut ilmu, maka malas itu akan hilang. Nah, saya lihat di semester kemarin ketamakan, kerakusan akan ilmu itu masih dikit sekali. Oleh karena itu ke depan ayo kita tamak untuk mendapatkan ilmu. Ya, ada bacaannya kita baca, jangan dibiarkan. Ya, ini banyak sekali kemarin yang mengerjakan tugas itu asal-asalan, bahkan sekedar nyuntuh. Nah, ini ilmu nggak akan didapat. Dapatnya apa? Hanya nilai tugas saja. Nih, kemudian yang keempat, syarat yang keempat yaitu wajtihadun, sungguh-sungguh. Wah, kalau membahas mengenai kesungguhan ini sudah banyak yang membahas kan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya mustahil kita akan mendapatkan. Ini. Kemudian yang kelima, wadirhamun. Nah, dirham itu yang dimaksud di sini adalah dana, biaya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, yang kita memang sedikit banyak mengeluarkan biaya, tapi tidak apa-apa, itu syarat untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalian juga nggak usah khawatir, ya kan? Kalian kan juga sudah mendapatkan kartu perdana, itu kartu untuk khusus pembelajaran. Di dalamnya bisa untuk membeli kuota pendidikan 5.000 dalam sebulan, itu kalian sudah mendapatkan beberapa giga, setengah giga untuk yang lainnya atau internet secara keseluruhan, dan yang lainnya untuk pendidikan, termasuk untuk mengakses Google Classroom. Ini kalau menggunakan kartu yang dari sekolah itu insya Allah nggak akan
memakan kuota. Ini HP kalian sudah banyak yang cerdas, biasanya di dalamnya ada 2 slot, ya kan? Satu bisa dipakai untuk slot kartu kalian sendiri, yang satu lagi untuk slot kartu perdana yang di dalamnya ada kuota pendidikan. Diolah alih itu aja. Itu. Kemudian yang keenam, ya, syarat yang keenam itu adalah wasuhbatul ustad. Apa itu suhbatul ustad? Suhbatul ustad itu adalah berteman dengan guru, ya. Temani gurumu, cintai gurumu, sayangi gurumu, ya. Jangan sampai kok malah bermusuhan dengan guru, nggak bagus itu, ya. Apalagi bermusuhan, protes saja, ini ada kisahnya, ya. Protes saja itu menghilangkan keberkahan ilmu, ya. Hati-hati, ya. Ini maka untuk berkomunikasi dengan guru sebaiknya juga hati-hati. Ini saya ajarkan kepada kalian bagaimana membuka komunikasi, ya. Pertama ya salam, kemudian yang kedua perkenalkan diri kalian. Kenalkan dulu, Pak, saya dari kelas C, seperti itu, ya. Ini jadi guru itu tidak akan menduga-duga ini siapa, karena dari sekian siswa itu ada 913 siswa itu, ya nggak semuanya disimpan nomor HP-nya oleh para guru, ya. Apalagi kalian sering gonta-ganti HP kan. Nah ini repot, nah merepotkan. Oleh karena itu setiap kali berkomunikasi dengan guru silahkan diawali dengan salam pembuka, kemudian memperkenalkan diri kalian, selanjutnya tanyakan sesuai dengan hal yang ingin kalian dapatkan keterangannya. Tanyanya juga sopan, setelah selesai ucapkan terima kasih, paling enggak itu dulu lah, ya. Ini interaksi antara seorang siswa dengan guru. Syarat yang ketujuh ini adalah tuluz zaman. Tuluz zaman itu apa? Tuluz zaman itu adalah waktu yang lama. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa instan, ya, tidak bisa instan, nggak bisa singkat, karena yang instan itu hanya mie instan, ya. Ini hanya mie instan. Oke, anak-anak, itu 7 syarat yang harus kalian miliki untuk betul-betul kalian itu dapat menuntut ilmu, dapat mendapatkan kepahaman dari ilmu yang kalian dapatkan. Tapi kalau dalam hati sudah mengatakan, sudah menyampaikan Allah yang penting untuk biji, dah, ya, katakan aja wassalam, tidak akan ada ilmu yang akan nyangkut di dalam hatimu. Ini itu, ya, anak-anak sekalian, beberapa nasihat dari Pak Anwar. Mohon untuk dipersiapkan dulu dengan sebaik-baiknya, ya, betul-betul dipersiapkan guna menunjang pembelajaran kita materi pendidikan agama Islam selama 1 semester ke depan. Pak Anwar sudah memberikan tautan, diantaranya yaitu informasi mengenai silabus program tahunan, program semester, pembagian materi, pembagian alokasi waktu, ada juga RPP, ya, rencana saya guru, ya, sebagai guru dalam menyampaikan ilmu kepada kalian, juga materi pelajaran. Silakan Anda baca-baca, ya. Mulai saat ini mau untuk baca-baca, oke. Jangan merasa eman, kuota hanya habis, enggak, ya. Jangan eman. Itu ada di bawah tautan, setelah video ini ada beberapa tautan, itu silakan dibaca-baca. Kemudian dipelajari juga, terutama yang pembagian materi. Setelah itu
juga materi-materi yang sudah saya tautkan. Kalian bisa download dulu ya, bisa download dulu, ada 5 atau 6 materi untuk 1 semester ke depan. Nah ini kalau sudah di download kalian bisa baca di mana saja tanpa membutuhkan kuota data ya. Itu saya kira itu dulu pertemuan yang pertama ini, semoga memberikan pencerahan kepada kita semua, dan tolong untuk diikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal. Nah, ada iklan itu, suara motor. Diikuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal. Kalau jadwal hari ini ada 3 atau 4 mata pelajaran, ya diusahakan tugas itu selesai pada hari itu juga ya, ini benar-benar sekolah ya, benar-benar sekolah. Jadi jangan sampai ada keluhan dari orang tua, wah di rumah itu hanya mainan HP, jangan ya, jangan seperti itu, kasihan orang tua. Ini oleh karena itu kalau ada tugas langsung dikerjakan, selesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, seperti kalian kalau masuk sekolah dari jam 7 sampai setengah 4 ya. Ini ya, tugas kalian adalah untuk sekolah, untuk belajar. Ini kalau setiap hari semua tugas itu bisa diselesaikan, acungi jempol ya, insya Allah tidak akan kesulitan dalam menjalani kehidupan ini sebagai pelajar gitu ya. Kemudian jangan lupa setiap hari efektif untuk absen ya, untuk absen di atas di tab tugas kelas, kemudian yang paling atas itu kan ada presensi harian. Nah itu kalian lakukan setiap hari efektif. Kalau tidak kalian lakukan, ya berarti dianggap tidak masuk gitu ya. Ini pesan dari Pak Anwar. Nah untuk selanjutnya Pak Anwar akan siapkan video-video yang lain mengenai pembelajaran. Insya Allah kalian akan bisa dapat memahami lebih baik lagi. Nah, kalau belum paham ya diulang-ulang aja, muter videonya ya. Itu, terima kasih untuk pertemuan pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.